Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana kabarnya teman-teman pembelajar hukum? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita akan melanjutkan belajar hukum dengan tema tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana teman-teman? Siap untuk belajar? Terima kasih ya bagi yang sudah melihat konten-konten belajar hukum Bu Ratna. Semoga ada manfaat dari nonton video tersebut dan tumbuh kesadaran hukum sehingga tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena melanggar hukum itu merugikan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan masyarakat secara umum. Baiklah teman-teman, kita awali dengan berdoa sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita belajar hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita, ada manfaat dari belajar hukum ini. Teman-teman, masih ingat arti apa sih tindak pidana kekerasan terhadap perempuan itu? Saya percaya teman-teman sudah melihat arti ya, dan dari video tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Hari ini kita akan lanjutkan dengan membahas apa sih akibat dari tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Ya, jadi kalau arti dari tindak pidana kekerasan perempuan itu adalah suatu perbuatan yang sifatnya mengancam, memaksa, merampas kemerdekaan perempuan ya, baik secara fisik maupun psikologis ya, dengan cara yang kasar ya. Maka apa sih akibatnya bagi perempuan tindak pidana kekerasan ini ya? Bagi perempuan tindak pidana kekerasan ini sangat-sangat merugikan. Karena apa? Dengan kekerasan yang dilakukan padanya seperti mengancam ya, mengancam dengan kata-kata kasar, kemudian melakukan tindakan kekerasan berupa memukul ya, menendang, menampar kalau misalnya beda pendapat dengan suaminya. Nah, itu akibatnya sangat fatal ya, apalagi kalau sebagai istri kemerdekaannya itu dirampas dalam berpendapat, dalam bersosialisasi di masyarakat ya, itu dilarang oleh suami ya. Maka ini akibatnya juga sangat fatal dan merugikan bagi perempuan tersebut. Apa akibatnya? Ya, dari tindak pidana kekerasan perempuan ini akibatnya adalah sebuah kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis. Apa maksudnya? Jadi kalau ada ancaman, ada paksaan, ada perampasan kemerdekaan terhadap perempuan itu, akibatnya secara fisik ya, dia menjadi kalau misalnya ditampar, dipukul, maka secara fisik nanti akan luka, akan memar ya. Misalnya kalau ditampar akan ada warna biru ya, matanya juga mungkin dengan ditonjok begitu ya. Dan ini mempengaruhi kerja fisik itu. Kalau misalnya kena mata ya, dia tidak bisa melihat dengan jelas, kemudian ditendang, dia tidak bisa berjalan. Ini sudah keterlaluan ya kalau tindak pidana kekerasan ini dilakukan dalam rumah tangga misalnya ya, karena ego dari laki-laki bahwa karena saya suami berkuasa bisa tindak semena-mena. Apalagi kalau
istrinya tidak bekerja, ya. Karena istri meskipun tidak bekerja, dia melakukan pekerjaan sehari-hari itu sudah termasuk bekerja, ya, karena berat melakukan pekerjaan sehari-hari. Dan ini adalah amanah dari Allah, istri itu ya dititipkan pada suami. Jadi suami tidak boleh sewenang-wenang, ya. Itu penderitaan kalau ada tindak pidana kekerasan secara fisik seperti itu. Bagaimana dengan penderitaan secara seksual bagi perempuan kalau ada tindak pidana kekerasan? Ya, misalnya disuruh melayani suami setiap hari, ya. Kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya istri tidak mau, tapi tidak berdaya untuk menolak, ya, karena secara fisik perempuan itu lemah. Maka akibat secara seksual itu nanti ada hal-hal fisik, ya, yang menyakiti organ-organ seksual dari perempuan tersebut, atau penderitaan secara psikologis, ya. Psikologis, misalnya kejiwaan perempuan tadi, kalau dia terkena tindak pidana kekerasan oleh suaminya atau oleh pemimpinnya di pabrik, ya, itu secara psikologis, secara kejiwaan dia akan menderita traumatis, ya, gangguan kejiwaan, takut, cemas, tidak percaya diri, ya, tidak berani bergaul, menutup diri. Dan ini sangat fatal. Kalau kejiwaannya sudah takut, tertekan, maka dia tidak bisa bekerja, ya. Dia menjadi pemurung. Ini perlu pemulihan, ya, secara psikologis ke psikiater, psikolog. Dan ini pelakunya memang keterlaluan. Dengan video ini harapannya perempuan dihargai hak asasinya, ya, tidak dianggap warga nomor 2. Dan untuk tindak pidana kekerasan ini sudah diatur di KUHP baru, juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ya. Jadi pelakunya nanti akan dapat hukuman dan sanksi. Bagaimana teman-teman, ya, bisa dipahami? Saya kira untuk akibat tindak pidana kekerasan perempuan yang sangat merugikan perempuan ini, dengan video ini bisa dihindari karena pelakunya nanti mendapat hukuman, dan sangat merugikan perempuan yang sebenarnya perempuan itu harus dimuliakan, apalagi istri dan sebagainya, ya. Maka dengan video ini harapannya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan tidak dilakukan. Saya kira itu dulu, nanti kita akan lanjutkan dengan konten yang lain, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.